Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan merenungkan firman Tuhan tentang Mazmur 83 ayat 5. Ayat ini merupakan bagian dari doa Daud kepada Allah agar ia melindungi bangsa Israel dari musuh-musuh mereka. Dalam ayat ini, Daud menggambarkan bagaimana musuh-musuh Israel ingin menghancurkan bangsa itu dan menghapus keberadaannya. Ayat ini menunjukkan bahwa bangsa Israel telah menjadi target kebencian. Mazmur 83 ayat 5. Kata mereka, mari kita hancurkan bangsa Israel, supaya nama mereka tidak diingat lagi. Dalam Mazmur 83 ayat 5, ayat ini merupakan bagian dari doa Daud kepada Allah agar ia melindungi bangsa Israel dari musuh-musuh mereka. Dalam ayat ini juga Daud menggambarkan bagaimana musuh-musuh Israel ingin menghancurkan bangsa itu dan menghapus keberadaannya. Mereka berkata, mari kita hancurkan mereka sebagai suatu bangsa, supaya nama Israel tidak lagi diingat-ingat. Ini berarti bahwa musuh-musuh Israel ingin membunuh semua orang Israel dan menghancurkan negara Israel. Ini dapat diartikan sebagai keinginan musuh-musuh Israel untuk menghapus budaya, agama, dan identitas Israel. Firman ini menunjukkan bahwa bangsa Israel telah menjadi target kebencian dan persekusi selama berabad-abad. Musuh-musuh Israel tidak hanya ingin menghancurkan bangsa itu secara fisik, tetapi juga secara budaya dan spiritual. Mari kita renungkan ayat Mazmur 83 ayat 5 ini, apa makna bagi kita? Mari kita juga berdoa untuk bangsa Israel, semoga Allah melindungi mereka dari musuh-musuh mereka. Sebelum kita melanjutkan firman Tuhan ini, marilah kita berdoa. Bapa yang makasih, kami datang kepadamu pada hari ini untuk merenungkan firman-Mu. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau adalah Allah yang berkuasa dan penuh kasih. Engkau telah melindungi bangsa Israel selama berabad-abad, dan kami percaya bahwa Engkau akan terus melindungi mereka di masa depan. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang membenci bangsa Israel. Kami berdoa agar Engkau membuka hati mereka dan mengubah pikiran mereka. Kami juga berdoa untuk bangsa Israel, lindungi mereka dari musuh-musuh mereka dan membenci mereka, berikan mereka kekuatan dan keberanian untuk bertahan dalam menghadapi tantangan. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang penuh kasih dan pengampunan. Kami berdoa agar Engkau membawa damai dan rekonsiliasi bagi bangsa Israel dan semua orang yang membenci mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 83 ayat 2-5. Ya Allah, janganlah membisu, jangan berpangku tangan dan tinggal diam. Lihatlah, musuhmu bergolak, orang-orang yang membenci Engkau berontak. Mereka membuat rencana licik melawan umat-Mu dan berunding melawan orang-orang yang Kau lindungi. Kata mereka, kita hancurkan bangsa Israel, supaya nama mereka tidak diingat lagi. Firman ini mengungkapkan permohonan yang sungguh-sungguh kepada Allah untuk campur tangan dan melindungi umatnya dari musuh-musuh mereka. Musuh-musuh Israel sebagai orang-orang yang bergolak membenci Allah dan membuat rencana licik untuk menghancurkan bangsa Israel. Mereka ingin menghapus nama Israel dari muka bumi. Permohonan ini disertai dengan rasa takut dan cemas yang mendalam. Pemazmur sadar bahwa musuh-musuh Israel kuat dan berbahaya, dan dia khawatir bahwa mereka akan berhasil dalam rencana mereka untuk menghancurkan Israel. Namun, pemazmur juga memiliki keyakinan yang kuat pada Allah. Dia percaya bahwa Allah adalah pelindung umatnya dan bahwa dia tidak akan membiarkan Israel dihancurkan. Dia memohon kepada Allah untuk bertindak demi umatnya
dan untuk menunjukkan kekuatannya kepada musuh-musuh Israel. Firman ini dapat diartikan sebagai berikut. Ya Allah, jangan nama bisu. Berarti umat Israel memohon kepada Allah untuk tidak diam melihat mereka dianiaya oleh musuh-musuh mereka. Mereka ingin Allah menyatakan dirinya dan membela mereka. Jangan berpakut tangan dan tinggal diam. Berarti umat Israel memohon kepada Allah untuk tidak tinggal diam tanpa berbuat apa-apa. Mereka ingin Allah bertindak untuk menyelamatkan mereka. Lihatlah musuhmu bergolak, orang-orang yang membenci engkau berontak. Mereka berarti umat Israel menyadari bahwa musuh-musuh mereka sedang mempersiapkan diri untuk menyerang mereka. Mereka melihat bahwa musuh-musuh mereka sedang bangkit melawan Allah dan umatnya. Mereka membuat rencana licik melawan umatmu dan berunding melawan orang-orang yang kau lindungi. Berarti umat Israel mengetahui bahwa musuh-musuh mereka sedang menyusun rencana jahat untuk menyakiti mereka. Mereka tahu bahwa musuh-musuh mereka sedang mencari cara untuk menghancurkan umat Israel. Bangsa Israel masih sering menjadi sasaran serangan dari musuh-musuh mereka. Firman ini dapat menjadi kekuatan bagi bangsa Israel untuk menghadapi tantangan-tantangan yang mereka hadapi. Firman ini juga mengingatkan mereka bahwa Allah selalu ada bersama mereka dan akan menolong mereka. Sebelum kita mengakhiri firman ini atau renungan hari ini, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Maha Pengasih, agar Engkau membuka hati dan pikiran musuh-musuh bangsa Israel, sehingga mereka dapat melihat bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan yang benar. Ubahlah hati mereka dari kebencian menjadi kasih, dan tunjukkanlah kepada mereka jalan damai. Terima kasih atas kasih karunia-Mu dan belas kasih-Mu yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.